Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Hilma Saadatun-Nisa, mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam Dr. K.H. Mutakin Purwakarta, Program Studi Pendidikan Agama Islam, kelas 2D dengan nomor induk mahasiswa 0101210191. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi yang saya pahami selama perjalanan 1 semester mempelajari mata kuliah kewarganegaraan. Pemaparan materi ini bertujuan untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fauziah, MPD. Maka dari itu, mari kita mulai. Pancasila. Apa sih yang dimaksud dengan Pancasila itu? Teman-teman pasti tahu dong apa yang dimaksud dengan Pancasila. Yaps, Pancasila merupakan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Menurut Muhammad Yamin, Pancasila berasal dari kata panca, yaitu berarti 5, dan sila yang berarti sendi, atas, dasar, atau peraturan tingkah laku yang penting dan baik. Dengan demikian, Pancasila merupakan 5 dasar yang berisi pedoman atau aturan tentang tingkah laku yang penting dan baik. Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara atau sering juga disebut sebagai dasar filsafah negara. Hal ini mengandung pengertian bahwa Pancasila sebagai dasar mengatur penyelenggaraan pemerintahan. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara mempunyai fungsi dan kedudukan sebagai kaidah negara yang fundamental atau mendasar sehingga sifatnya tetap, kuat, dan tidak dapat diubah oleh siapapun, termasuk oleh MPR atau DPR hasil pemilihan umum. Mengubah Pancasila berarti membubarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pancasila sebagai dasar negara mempunyai makna sebagai dasar untuk menata negara yang merdeka dan berdaulat, sebagai dasar untuk mengatur penyelenggaraan aparatur negara sehingga tercapai tujuan nasional, dan sebagai dasar, arah, dan petunjuk aktivitas kehidupan bangsa negara dalam kehidupan sehari-hari. Pancasila sebagai konsensus nasional. Konsensus adalah hasil kesepakatan bersama dalam pengambilan keputusan penting dan biasanya berkaitan erat untuk kepentingan bersama. Rumusan dasar negara lahir dalam sebuah konsensus yang disebut dengan konsensus Pancasila. Secara istilah, konsensus memiliki arti suatu kesepakatan atau kemufakatan yang dicapai melalui musyawarah bersama. Pancasila sebagai ideologi negara. Ideologi merupakan ilmu tentang pengertian dasar, ide, atau cita-cita. Cita-cita yang dimaksud adalah cita-cita yang tetap sifatnya dan dapat dicapai sehingga cita-cita itu sekaligus merupakan dasar, pandangan, dan paham. Ideologi yang semula berarti gagasan, ide, cita-cita itu berkembang menjadi suatu paham mengenai suatu perangkat nilai atau pemikiran orang atau sekelompok orang yang menjadi satu pegangan hidup. Pancasila sebagai ideologi negara merupakan tujuan bersama bangsa Indonesia yang diimplementasikan dalam pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis, serta dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Pancasila sebagai sistem filsafat. Menurut Aristoteles,
Filsafat ialah ilmu pengetahuan yang meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya ilmu-ilmu metafisika, logika, retonika, etika, ekonomi, politik, dan sostetika. Pancasila adalah filsafat bangsa sesungguhnya yang berhimpit dengan jiwa bangsa. Sebagai pandangan dunia atau filsafat, Pancasila merupakan acuan intelektual kognitif bagi cara berpikir bangsa yang dalam usaha keilmuan dapat terbangun ke dalam sistem filsafat yang kredibel. Pancasila sebagai dasar etika. Pancasila memiliki bermacam-macam fungsi dan kedudukan, antara lain sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, ideologi negara, jiwa, dan kepribadian bangsa. Pancasila juga sangat erat akan nilai, antara lain yaitu nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Pancasila secara normatif dapat dijadikan sebagai suatu acuan atas tindakan baik dan secara filosofis dapat dijadikan perspektif kajian atas nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat. Sebagai suatu nilai yang terpisah satu sama lain, nilai-nilai tersebut bersifat universal, dapat ditemukan kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, Pancasila yang pada awalnya merupakan konsensus politik yang memberi dasar bagi berdirinya negara Indonesia berkembang menjadi konsensus moral yang digunakan sebagai sistem etika yang digunakan untuk mengkaji moralitas bangsa dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai dasar nilai perkembangan ilmu. Pancasila merupakan satu kesatuan dari sila-silanya harus merupakan sumber nilai, kerangka berpikir, serta asas moralitas bagi pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu dapat mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Salah satunya adalah bahwa setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Pengembangan ilmu dan teknologi yang menyangkut manusia haruslah selalu menghormati martabat manusia, harus meningkatkan kualitas hidup manusia baik sekarang maupun di masa depan, membantu pemekaran komunitas manusia baik lokal, nasional maupun global, harus terbuka untuk masyarakat yang lebih memiliki dampak langsung kepada kondisi hidup masyarakat. Ilmu dan teknologi hendaknya membantu penciptaan masyarakat yang semakin adil. Revitalisasi dan reaktualisasi Pancasila. Revitalisasi Pancasila merupakan upaya pemberdayaan kembali makna, kedudukan, fungsi, peranan Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup, ideologi, sumber nilai-nilai peradaban bangsa Indonesia yang sebelumnya kurang terberdaya. Reaktualisasi adalah proses, cara, atau perbuatan mengaktualisasikan kembali, penyegaran dan pembaharuan nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan sebuah keniscayaan mutlak ketika kondisi bangsa semakin jauh dari keadilan sosial, kemakmuran, kemajuan, dan lainnya. Oleh karena itu, perlu diadakannya revitalisasi Pancasila untuk tetap menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa dan mengaktualisasinya dapat dilakukan secara sungguh-sungguh supaya tetap tegaknya negara Republik Indonesia. Islam dan Pancasila. Agama merupakan nilai yang paling fundamental bagi setiap manusia. Sedangkan Pancasila secara praktis hanya merupakan nilai kenegaraan yang lahir sebagai buah dari kesepakatan para pendiri bangsa. Islam sebagai agama dan sumber way of life ialah sebuah pandangan hidup yang mempunyai ajaran yang menjamin keselamatan dunia dan akhirat. Bahkan eksistensinya di peradaban manusia sebagai rahmatan lil alamin. Islam dan Pancasila tidak dapat dipisahkan karena Pancasila lahir karena bersumber dari nilai-nilai Islam. Pancasila dan tantangan ideologi radikal.
Radikalisme berasal dari kata radix yang berarti akar. Ialah suatu paham yang memiliki keinginan untuk melakukan suatu perubahan secara mendalam atau bisa juga dikatakan sampai ke akar-akarnya. Radikalisme ini merupakan sebuah respon terhadap terjadinya kondisi yang sedang berlangsung dan bentuknya bisa berupa evaluasi, penolakan, bahkan perlawanan terhadap asumsi, ide, gagasan, maupun nilai yang bertanggung jawab terhadap keberlangsungannya keadaan yang ditolak. Perlu diketahui nih bahwa radikal juga banyak macamnya loh, termasuk radikal pemikiran, radikal perilaku, radikal aksi, dan radikal politik. Kita boleh saja radikal, tetapi radikal dalam hal yang positif ya teman-teman, dan tentu saja tidak memaksakan kehendak kita kepada orang lain dengan cara kekerasan. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sudah menonton. Biji durian, biji selasi, cukup sekian dan terima kasih. Kewanayasa beli seledri, saya Hilma Sa'adatunisa pamit undur diri. Thanks for watching semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.